mahasiswa, salah satu mahasiswa di sini, mereka dengan orasinya menolak PPN 12% yang mengakibatkan daya beli dari masyarakat ini menurun, sehingga kelas menengah nantinya juga akan menurun. Dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Halo sahabat Bonafit, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada awal tahun 2025 menimbulkan banyak diskusi di kalangan masyarakat. Meski begitu, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% telah resmi diumumkan oleh Presiden Prabowo hari ini, tanggal 31 Desember 2024. Tapi tahukah Anda bahwa kebijakan ini bukan muncul secara tiba-tiba? Mari kita simak sejenak dari berita berikut bagaimana historikal dari kenaikan PPN 12% ini, sehingga kita mengerti dan memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Teman-teman, polemik kenaikan PPN menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 nyatanya masih terus berlanjut. Saat ini, sudah lebih dari 60.000 warga menandatangani petisi yang berjudul "Pemerintah Segera Batalkan PPN". Pro dan kontra bukan hanya dirasakan oleh warga, teman-teman, tapi juga sejumlah politisi dari berbagai partai, sebut saja 2 partai besar yang berkuasa di DPR RI saat ini, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, saling lempar bola panas dan juga pembelaan terkait awal mula atau siapa yang menginisiasi kenaikan PPN menjadi 12% masih terus terjadi hingga hari. Kalau kita mundur ke belakang pada tanggal 7 Oktober 2021, disinilah awal mula sidang paripurna mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada saat itu sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI yang dijabat oleh Muhaimin Iskandar. Undang-undang tersebut sebelumnya diusulkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. PDIP saat itu ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja atau Panja. Beberapa waktu setelah pengesahan di DPR, Presiden Jokowi kemudian mengesahkan RUU HPP menjadi undang-undang pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang HPP disusun dengan pertimbangan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian dan peningkatan rasio pajak. Undang-undang ini telah mengubah beberapa ketentuan di undang-undang lainnya, diantaranya Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPN, Undang-Undang Cukai, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa PPN 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Lalu PPN sebesar 12% berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Namun pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa tarif PPN bisa diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Pengesahan undang-undang ini didukung oleh sejumlah fraksi. Saya coba bacakan kepada teman-teman ya, siapa saja mereka. Yang pertama adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, Partai Demokrat, PKB, dan P3. Hanya ada satu partai saja yang menolak keputusan ini, yaitu PKS. PKS menolak RUU HPP karena tidak sepakat dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Selain itu, mereka juga menolak masuknya sembako, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan sosial sebagai barang atau jasa kena pajak. Walau saat ini ya teman-teman, pemerintah mengenakan tarif 0% pada BJKP yang saya sebutkan barusan, namun dengan menjadi BJKP, barang dan jasa tersebut bisa saja dikenakan pajak. Itu tadi kilas balik di tahun 2021 bagaimana akhirnya Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP disahkan setelah melalui proses yang cukup panjang. Ada beberapa. Gimana nih Sobat Bonafit? Sudah tahu kan histori dari PPN 12% ini? Kita bisa simpulkan nih fakta-fakta yang tak bisa disangkal bahwa kenaikan PPN ini adalah amanah undang-undang yang disahkan oleh partai penguasa pada saat itu
dan pemerintah saat ini hanya menjalankan apa yang telah diputuskan sebelumnya. Baru-baru ini, pernyataan mengejutkan datang dari seorang tokoh PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Ia mengkritik kenaikan PPN ini dengan nada yang seakan-akan menghasut rakyat untuk menolaknya. Pernyataan ini tentu membingungkan. Bukankah UU yang mengatur kenaikan tarif PPN ini merupakan amanah dari pemerintahan yang didukung partainya sendiri? Apakah ini bentuk ketidaktahuan atau ada maksud tertentu di balik pernyataan tersebut? Jadi PPN naik 1% berarti setara dengan kenaikan harga yang harus dibayar 9%. Berat nggak sih? Ya berat lah. Assalamualaikum besti-besti, love kesayangan si akunya Viral for Justice. Kali ini kita akan bahas rencana kenaikan PPN 12%. Infonya yang mau kena kenaikan pajak PPN 12% adalah barang elektronik, perabot rumah tangga, makanan olahan dan kemasan, kendaraan bermotor, dan pulsa telekomunikasi. Nah, ada dampaknya nggak sih kalau pulsa itu kena pajaknya dinaikin? Besti, aku mau tanya, bayar listrik token pakai pulsa nggak? Ya pakai. BPJS pakai. Apalagi air pakai. Apalagi yang nggak pakai pulsa sekarang? Lah kita ini medsos pakai pulsa nggak? Jualan online pakai pulsa semuanya. Misalnya beneran itu pulsa telekomunikasi dinaikin, akan terjadi efek domino, harga-harga juga pasti naik. Jadi gimana? Tolak atau terima? Ya tolak lah. Kita dukung. Jika kita tarik ke belakang, ada pola menarik di sini. Ketika kebijakan tidak populer muncul, beberapa tokoh politik mencoba memposisikan diri sebagai pahlawan rakyat. Meskipun mereka adalah bagian dari sistem yang merancang kebijakan tersebut. Apakah ini pembodohan? Ataukah strategi politik untuk menjaga citra partai? Pada akhirnya, rakyatlah yang harus lebih cerdas dalam memahami fakta. Jangan mudah terpengaruh oleh narasi tanpa memeriksa data dan sejarah kebijakan. Karena jika tidak, kita hanya akan menjadi korban permainan politik. Kenaikan tarif PPN ini mungkin sulit diterima, tapi kita perlu melihatnya secara objektif. Kebijakan ini adalah hasil dari proses panjang yang dimulai di era PDIP, dan sekarang pemerintah yang berkuasa harus melaksanakan amanah undang-undang. Jadi, apakah kritik terhadap kenaikan PPN ini adalah pembodohan atau pembodohan? Itu kami serahkan kepada Anda untuk menilai. Opini Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari Bonafit.